teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor dimanapun kalian berada. Doa terbaik buat kalian, semoga dilancarkan dan dimudahkan segala aktivitasnya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Buat kalian yang masih berani, selamat menyimak. Pak Heri dan Wahyu datang ya. Jangan sampai tidak datang. Tidak akan sampai larut malam. Jam 9 sudah selesai acaranya. Suatu pagi, di hari Jumat, Pak Lurah mengundang kami untuk datang ke rumahnya. Malam harinya dia akan mengadakan selamatan menyambut kelahiran cucunya. Aku berniat akan menyempatkan diri untuk datang. Wahyu baru saja pulang dari rumah sakit pada malam sebelumnya. Tubuhnya belum terlalu fit untuk bepergian. Aku tidak mengizinkannya untuk ikut ke rumah Pak Lurah, walaupun dia bersikeras untuk ikut. Rumah Pak Lurah tidak terlalu jauh. Menggunakan motor kira-kira hanya 1 jam ke arah barat perkebunan. Dengan begitu, aku berpikir kalau nanti tidak akan terlalu malam, paling lama jam 10 sudah sampai ke rumah lagi. Pak Lurah termasuk orang yang cukup dekat dengan kami. Beberapa kali dalam 1 bulan beliau pasti mampir ke rumah, karena memang kalau ingin ke kota beliau selalu lewat dekat perkebunan. Keluarga besarnya sejak kakek buyut sudah tinggal di daerah sisi luar perkebunan. Makanya Pak Lurah sudah banyak bercerita tentang keadaan perkebunan dan daerah sekitarnya sebelum kami tinggal di situ. Beberapa ceritanya terbilang menyeramkan, sangat menakutkan malahan. Yang membuat jadi mengerikan, Pak Lurah berani menjamin kalau cerita itu benar adanya, karena dia mendengarnya langsung dari ayah dan kakeknya. Kakek dari Pak Lurah bisa dikatakan saksi langsung peristiwa-peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di perkebunan karet. Namun beliau sudah meninggal jauh sebelum kami datang. Salah satu cerita yang sangat menancap di kepala adalah mengenai pemakaman yang katanya masih ada di perkebunan. Pemakaman yang berisi korban pembunuhan. Yang menakutkan, katanya juga pemakaman itu tidak diketahui letak pastinya, karena pelaku pembunuhan melarikan diri entah kemana dan tidak pernah kembali. Yang pasti, letaknya di wilayah perkebunan karet. Setelah selesai pekerjaan di hari itu, aku langsung bersiap untuk pergi ke rumah Pak Lurah, berharap sebelum maghrib sudah sampai di sana. Beneran ini Pak, saya tidak boleh ikut. Lagi-lagi, Wahyu kembali melontarkan pertanyaan yang sama sejak siang tadi. Tidak usah Yu, kamu istirahat saja. Nanti kalau sakit lagi, bagaimana coba? Jawabku dengan kalimat yang sama juga. Pak Heri kan baru beberapa kali ke rumah Pak Lurah. Memangnya sudah hafal sekali jalannya. Lagian hutan di sebelah barat kan lebih rindang dari bagian lainnya. Kembali, Wahyu melontarkan kalimat yang kali ini sedikit membuatku goyah akan mengajak Wahyu atau jangan. Memang, wilayah hutan sebelah barat jauh lebih rindang dan sepi daripada wilayah lainnya. Karena itulah, jarang ada orang yang melintas. Banyak yang lebih memilih jalur lain walau harus memutar lebih jauh. Tapi melihat kondisi Wahyu yang masih kelihatan lemas, aku membulatkan tekad untuk tetap berangkat sendirian. Tidak apa-apa Yu, saya sendiri saja. Toh nanti jam 9 sudah pulang lagi. Percakapan selesai. Aku langsung keluar rumah dan menyalakan mesin motor. Jam 5 sore. Matahari sudah terlihat malas menebar cahayanya. Dia memilih untuk mulai bersandar di ufuk barat. Tetapi
Sinar kuningnya tetap masih menembus sela-sela pepohonan karet. "Saya jalan dulu yuk, kamu jangan kemana-mana ya." "Baik Pak, hati-hati di jalan." Setelah berpamitan, aku pun berangkat. Menelusuri jalan setapak, menembus perkebunan karet, aku memacu motor dengan kecepatan sedang. Tidak terlalu cepat, tapi tidak lambat juga. Angin mulai terasa lebih sejuk, karena sore sudah semakin mendekati malam. Beberapa kali aku harus menutup wajah karena beberapa kali binatang kecil berterbangan menghalangi jalan. Seingatku, baru 2 atau 3 kali melalui jalan ini, itu pun berboncengan dengan Wahyu. Sedikit lupa membuatku harus berhenti beberapa kali. Ketika jalan setapak bercabang 2, aku harus berpikir sejenak untuk memilih salah satunya. Awalnya, ketika menemui jalan bercabang, aku masih yakin dengan jalur yang dipilih. Tapi lama-kelamaan mulai ragu, karena yang aku ingat jalan yang ditempuh seharusnya lebih banyak menanjak, ini malah selalu turun. Apalagi ketika sudah melewati wilayah perkebunan karet dan mulai memasuki hutan rindang, aku semakin ragu. Sekali lagi, aku melirik arloji, masih jam 6 kurang 10 menit. Suasana semakin remang. Sepertinya sebentar lagi akan gelap dan masuk waktu maghrib. Aku menyalakan lampu motor untuk membantu penglihatan sambil terus menyusuri jalan hutan yang semakin lebat pepohonannya. Berbeda dengan ketika di awal perjalanan tadi, aku mulai merasa asing dengan suasananya. Sepertinya aku belum pernah melalui jalur itu, sama sekali tidak kenal wilayahnya. Belum ada perasaan takut atau was-was. Aku tetap melanjutkan perjalanan. Sampai ketika di satu tempat aku menghentikan laju motor. Kenapa? Karena aku merasa pernah melewati jalur ini sebelumnya. Ada 2 pohon sangat besar menjulang tinggi berdiri di kanan kiri jalan. Aku yakin kalau beberapa belas menit yang lalu aku sudah melewatinya. Aduh, kok balik ke sini lagi ya? Aku bertanya-tanya dalam hati. Lantas tanpa pikir panjang, aku kembali melanjutkan perjalanan. Sekali lagi aku melirik ke arloji, sudah jam 6 lewat 15 menit. Tidak jauh dari tempat 2 pohon besar itu aku menemui jalan yang bercabang lagi. Sebelumnya, ketika melewati jalan yang sama, aku memilih jalan ke arah kanan. Untuk yang kedua kali aku memilih jalur yang ke kiri, dengan harapan tidak akan kembali ke tempat yang sama. Ternyata salah. Kira-kira 15 menit kemudian, aku kembali ke titik yang sama. Jalan setapak yang di kanan kirinya ada pohon besar dan rindang tadi. Perasaanku mulai tidak enak. Sekali lagi, aku menghentikan laju motor tepat di bawah 2 pohon besar itu. Semakin bingung pada saat kesekian kalinya aku melirik ke jam tangan. Aku kaget karena jarum jam belum beranjak dari pukul 6 lewat 15 menit. Waktu tidak berubah dari terakhir kali aku melihat arloji. Padahal jarum jam terus berputar normal, tidak mati. Mulai terucap kalimat-kalimat doa di dalam hati. Aku sadar kalau ada yang tidak beres. Suasana sekeliling sudah semakin gelap total. Hanya lampu motor yang menyinari sekitar. Sekali lagi, aku melanjutkan perjalanan melewati jalur yang sama. Kali ini memacu motor dengan lebih cepat. Dan untuk ketiga kalinya, aku kembali ke titik yang sama. Yang lebih mengherankan lagi, ternyata jarum jam belum juga beranjak dari pukul 6 lebih 15 menit. Lemas, aku kembali menghentikan motor tepat di bawah 2 pohon besar itu. Kembali, aku membaca doa, kalimat permohonan kepadanya, supaya diberikan keselamatan dan kemudahan dalam perjalanan. Pada kali ketiga melewati jalur yang sama,
Aku melihat sesuatu yang membuatku harus menginjak pedal rem dalam-dalam. Setelah berhenti, aku mengarahkan lampu motor ke tempat sesuatu yang menarik perhatian itu. Di sebelah kiri jalan setapak, aku melihat ada sosok manusia sedang berdiri diam menghadap jalan. Posisiku di sebelah kanan sosok itu. Jarak kami hanya beberapa meter, cukup dekat. Sosok berwujud laki-laki, menggunakan pakaian serba hitam, menggunakan caping di kepalanya, tangan kanannya menggenggam tongkat setinggi pinggang. Dia hanya berdiri, tidak bergerak sama sekali, menatap ke depan, ke arah gelapnya hutan. Tapi entah kenapa, tidak ada rasa takut sedikit pun yang muncul ketika aku sudah melihat benar-benar sosok itu. Aku malah berniat untuk mendekat dan bertanya tentang arah jalan yang benar menuju ke rumah Pak Lurah. Perlahan aku maju mendekat, sampai akhirnya benar-benar sudah berada tepat di depan sosok itu. "Maaf Pak, jalan ke rumah Pak Lurah ke arah mana ya? Masih jauh atau tidak ya Pak?" tanya aku kepada orang itu. Kebetulan di depan kami ada jalan bercabang dua. Jalan cabang yang sebelumnya sudah aku lalui 3 kali. Sosok itu hanya diam berdiri. Aku tidak berhasil melihat wajahnya dengan jelas karena gelapnya situasi. Sampai akhirnya beliau bersuara juga. "Ke kiri, sesudah itu ke kanan." Dengan suara datar dia memberi petunjuk jalan. "Terima kasih Pak. Bapak mau kemana? Ikut saya saja Pak." Bapak itu hanya menggelengkan kepalanya. "Baiklah Pak, kalau begitu saya jalan dulu. Terima kasih Pak." Lalu aku melanjutkan perjalanan. Aku ikuti petunjuk yang diberikan oleh sosok itu. Sekali lagi, melirik jam tangan, masih di pukul 6:15. Belum beranjak juga. Kira-kira beberapa belas menit setelah melewati jalan cabang yang kedua, barulah aku memasuki jalan setapak yang mulai melebar. Lalu mulai melihat ada beberapa rumah di kanan kiri. Saat itulah baru bisa mengenali tempat itu. Aku akhirnya mulai memasuki wilayah desa di mana Pak Lurah tinggal. Lega rasanya. Beberapa menit kemudian, aku sampai di rumah Pak Lurah, memasuki halamannya dan memarkirkan motor. Aku melirik ke jam tangan. Jarumnya sudah mulai meninggalkan pukul 6:15. Aneh. "Pak Heri, masuk Pak, masuk. Kok awal sekali? Kan acaranya setelah Isya." Pak Lurah menyambut dengan ramah di depan rumah dengan senyum lebarnya. "Iya Pak, sengaja supaya belum gelap lewat hutan tadi." Setelah itu, aku meminta izin untuk sholat maghrib di rumahnya. Suasana sudah agak rame. Ketika aku kembali ke ruang tamu, beberapa anggota keluarga dan tetangga sudah berkumpul dan aku pun ikut bergabung. Beberapa tamu adalah pekerja perkebunan karet yang selalu bertemu denganku setiap harinya. Lalu kami berbincang sambil menunggu waktu Isya. Dalam perbincangan itu, sesekali aku masih memikirkan kejadian yang aku alami dalam perjalanan tadi. Kejadian yang aneh. Tetapi, ya sudahlah. Aku masih bersyukur karena bisa sampai tujuan tanpa kekurangan suatu apa. "Pak Heri, sudah berapa lama bekerja di perkebunan karet itu?" Pertanyaan tiba-tiba muncul dari seorang bapak yang kelihatannya sudah berumur 50 tahunan. Ketika aku sedang duduk sendirian di teras rumah mencari udara segar. Bapak itu duduk di sebelahku sambil menyalakan batang rokok di tangannya. "Kira-kira sudah 1 tahun lebih Pak," jawabku. "Wah, sudah lama juga ya. Kuat juga tinggal di situ." Bapak itu melontarkan kalimat dengan senyuman. "Kuat bagaimana Pak maksudnya?" tanyaku penasaran. "Saya mau cerita sedikit, tapi nanti jangan ketakutan setelah mendengarkan ya."
Kembali, bapak itu melontarkan kalimat sambil tersenyum. "Ah, aku kan sudah terbiasa dengan ketakutan-ketakutan di rumah itu," gumamku dalam hati. "Jadi, sebelum perusahaan Pak Heri mengambil alih perkebunan itu, sudah 2 kali ada perusahaan swasta yang mencoba mengolahnya. Tapi keduanya hanya bertahan sebentar. Sepanjang yang saya ingat hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Bapak itu mulai bercerita cukup panjang. "Bapak tahu alasannya kenapa bisa seperti itu, Pak?" Aku mulai penasaran. "Alasan pastinya saya kurang tahu. Tapi menurut penduduk di sini yang pernah bekerja di tempat itu, katanya tidak ada karyawannya yang tahan di perkebunan itu. Tidak ada yang kuat tinggal berlama-lama di rumah yang Pak Heri tinggali sekarang. Banyak gangguan yang mengerikan. Terornya menakutkan. Bahkan ada 1 orang karyawan yang katanya menghilang sampai sekarang tidak pernah ditemukan lagi." Aku menelan ludah mendengar cerita itu. Sialan bapak ini. Kenapa mesti cerita seperti itu? Lalu dia melanjutkan. "Tapi sepertinya Pak Heri orang yang kuat dan pemberani. Buktinya sampai saat ini masih bisa bertahan." "Iya Pak, kami tidak merasakan hal-hal aneh selama ini kok." Aku berbohong juga akhirnya. Tidak lama kemudian, Pak Lurah muncul dari dalam rumah. Syukurlah. "Ayo sholat isya dulu, lalu acara akan dimulai." Aku agak lega ketika baru jam 8 lewat sedikit tetapi acara pengajian sudah selesai. Bersyukur karena berarti tidak harus pulang larut. Tapi baru saja berniat untuk pamit, Pak Lurah mengajak untuk makan malam. Tidak enak untuk menolak. Akhirnya aku ikut ajakannya lalu kami berkumpul untuk makan di ruang tengah. Rumah ini tergolong cukup besar. Ada beberapa kamar di dalamnya. Menurut Pak Lurah, kedua anaknya yang sudah menikah dan sudah memiliki anak juga masih tinggal bersamanya. Sedangkan anak yang pertama sudah memisahkan diri dengan merantau keluar pulau. Rumah besar dengan desain minimalis, tapi masih cukup nyaman untuk ditinggali. Langit-langit yang tinggi membantu suhu di dalamnya menjadi cukup dingin karena angin mengalir baik. Tipikal rumah di pedesaan. Foto-foto berfigura bermacam ukuran tergantung pada dinding ruang tamu. Lemari kayu besar berdiri kokoh memisahkan ruang tamu dengan ruang tengah. Istri dan anak perempuan Pak Lurah masih hilir mudik melayani tamu, menghidangkan kue-kue dan minuman teh atau kopi. Sementara aku sudah mulai melirik ke jam dinding, sudah hampir jam 8:30. "Pak Heri menginap saja di sini, besok pagi saja pulangnya." Sepertinya Pak Lurah menangkap gelagatku yang sudah gelisah ingin pulang. "Saya harus pulang, Pak. Wahyu sendirian di rumah, masih sakit lagi. Jadi, mumpung belum terlalu malam saya pamit pulang ya, Pak. Terima kasih atas jamuannya." Akhirnya, aku memberanikan diri untuk pamit. Namun Pak Lurah masih bersikeras menyuruh menginap di rumahnya. Tidak, aku harus pulang. Tidak tega meninggalkan Wahyu sendirian di rumah dalam keadaan yang belum benar-benar sehat. Ya sudah, kalau Pak Heri memaksa untuk pulang, hati-hati ya Pak. Kalau ragu, Pak Heri bisa kembali lagi ke sini. Pintu rumah ini selalu terbuka. Di halaman rumah, Pak Lurah akhirnya melepasku untuk pergi. Sejujurnya, ada sedikit keraguan kalau mengingat peristiwaku yang kesasar dalam perjalanan berangkat tadi. Tapi ya sudahlah, aku harus pulang, masih belum terlalu malam juga. Setelah menyalakan mesin motor, aku melaju meninggalkan rumah Pak Lurah dengan kecepatan sedang. Desa tempat Pak Lurah tinggal termasuk desa yang cukup besar dan luas, namun tetap saja ketika melintas di tengah-tengahnya pada jam 8:30 malam, aku tidak melihat lagi ada penduduknya yang lalu lalang di luar rumah. Suasana desa sudah sepi.
Jalan tanah selebar 3 meter aku susuri dengan pasti mengarah ke wilayah hutan di depan. Sekitar 15 menit kemudian, dari kejauhan aku sudah dapat melihat gapura besar. Gapura itu menandakan batas desa dan setelahnya aku akan memasuki wilayah hutan. Jalan setapak yang hanya tinggal satu jalur kecil menandakan kalau aku sudah meninggalkan wilayah desa. Angin dingin menyergap wajah dan tubuh ketika sudah benar-benar masuk wilayah hutan. Gelapnya langsung menyelimuti. Redupnya tebaran cahaya lampu motor sedikit membantu penglihatan. Memacu motor dengan kecepatan sedang. Beberapa menit perjalanan aku masih mengenali jalur yang dilewati. Cahaya langit cerah sedikit menembus pepohonan di beberapa bagian hutan. Sebagian besar lainnya hanya gelap gulita. Para deru mesin motor hanya satu-satunya suara yang terdengar, walau sesekali suara patahan dan kering yang melintang terlindas roda motor juga memecah kesunyian. Yang ada di dalam pikiran hanya ingin cepat-cepat menembus hutan dan sampai di rumah. Berharap demikian. Kira-kira sudah setengah jam perjalanan. Gelapnya malam membuatku sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas pukul berapa pastinya saat itu. Beberapa kali melirik ke arloji yang melingkar di tangan, tidak ada hasil. Namun, ketika motor masih melaju dengan normal, tiba-tiba aku menginjak pedal rem dalam-dalam karena ada sesuatu di depan. Sesuatu yang cukup membuatku jadi terheran-heran. Aku melihat ada jembatan kayu. Jembatan kayu. Ya, jembatan kayu. Aneh, karena baru kali ini melihat ada jembatan kayu di hutan ini. Waktu ketika berangkat tadi pun aku tidak melihatnya. Aku sama sekali tidak mengenalinya. Jembatan kayu yang tidak terlalu besar. Bagian bawahnya tersusun dari papan yang berbaris membentuk pijakan. Lebarnya kira-kira cukup untuk 2 motor melintas bersamaan. Aku belum mengetahui apa yang berada di bawahnya. Apakah sungai kecil atau hanya cekungan tanah, aku belum tahu. Masih duduk di atas motor, berpikir keras untuk memilih apakah harus berputar balik kembali ke awal atau aku nekat melanjutkan perjalanan melewati jembatan. Pandanganku kulemparkan jauh ke wilayah seberang jembatan, tapi sama sekali tidak bisa melihat apa-apa, hanya gelap gulita. Entah apa yang ada di pikiran. Akhirnya aku memutuskan untuk melewati jembatan itu, mungkin juga karena ingin cepat-cepat sampai di rumah. Motor melaju pelan mendekati jembatan, hingga akhirnya aku sudah tepat berada di atasnya. Jembatan kayu ini sudah kelihatan tua. Kayu-kayu penunjangnya sudah tertutup lumut di beberapa bagian, membuat roda motor menjadi sedikit licin ketika melintasinya. Bunyi gesekan papan kayu juga terdengar berdenyit bersahutan. Aku berharap jembatan ini masih kuat untuk dilintasi. Hanya beberapa belas detik kemudian, akhirnya aku sukses melewati jembatan itu. Syukurlah. Sama seperti sisi sebelumnya, sisi wilayah hutan setelah jembatan pun keadaannya gelap gulita dan tidak terdengar suara apapun. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada suara hembusan angin, tidak ada suara dahan ranting pohon yang saling beradu. Sangat hening. Namun aku tetap terus melaju memacu motor, kali ini dengan kecepatan agak tinggi. Tapi beberapa puluh meter setelah jembatan, sesuatu terjadi. Mesin motor tiba-tiba mati. Ya Tuhan, aku menyebut namanya di dalam hati, mengeluhkan keadaan yang baru saja terjadi. Mesin motor mati tepat di tengah-tengah gelapnya hutan, sendirian. Turun dari motor, aku berjongkok untuk mencoba mencari tahu penyebab matinya mesin. Gelapnya suasana membuat aku kesusahan untuk melakukannya. Memeriksa tangki bensin penuh.
membersihkan busi, sudah. Motor tetap tidak mau menyala. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ada yang aneh. Aku baru tersadar ketika mata sudah terbiasa melihat di dalam gelap. Ketika mengarahkan pandangan ke kanan, ke tempat di mana jembatan kayu tadi berada, ternyata aku tidak melihat apa-apa. Jembatan itu sudah tidak ada di tempatnya. Padahal yakin, jarak jembatan dengan tempatku saat itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar belasan meter. Yang terlihat cuma pepohonan tinggi besar di dalam keadaan gelap gulita. Hanya pantulan cahaya langit yang sedikit membantu menyingkirkan gelap. Aku terduduk lemas, pasrah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama sekali tidak mengenali tempat ini, sama sekali tidak tahu harus berjalan kemana dengan keadaan motor yang mogok. Mencekamnya situasi menjadi semakin sempurna, karena tiba-tiba langit yang tadinya cerah menjadi gelap tertutup awan, suasana semakin gelap. Hingga pada akhirnya ketakutanku menjadi kenyataan, rintik hujan mulai turun. Dalam kepasrahan menerima keadaan, aku melirik ke arah kiri jalan setapak yang menanjak. Di kejauhan aku melihat sesuatu. Dalam gelapnya malam dan rintik hujan, tiba-tiba aku melihat ada bangunan yang berdiri di sela-sela pepohonan. Jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin hanya beberapa puluh meter dari tempatku saat itu. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menuju ke sana untuk berteduh karena hujan sudah berubah dari rintik-rintik menjadi semakin deras. Aku mendorong motor, menuntunnya ke bangunan itu. Bangunan tua, berbentuk rumah, berdinding dan beratapkan kayu, tidak terlalu besar. Namun aku pikir akan cukup untuk sekedar berteduh. Ada pohon tua yang kelihatannya hanya tinggal dahannya saja berdiri tepat di depannya. Jalan menanjak harus dilalui ketika harus menuju rumah itu. Sambil mendorong motor, aku harus mengerahkan tenaga cukup besar untuk mencapainya. Hingga beberapa menit kemudian, aku sampai di terasnya. Kemudian memarkirkan motor tepat di depan pintu. Sepertinya bangunan ini kosong. Sama sekali tidak ada cahaya lampu yang terlihat, gelap dan sunyi. Teras rumah yang sangat sempit membuat tubuhku tetap basah terkena cipratan air hujan yang turun semakin deras. Keadaan sekitar bangunan cukup lapang. Hanya ada pohon tua tadi yang berdiri paling dekat. Aku melemparkan pandangan ke sekeliling, tidak ada bangunan lain. Hujan yang tadinya hanya sendirian menyempurnakan suasana. Akhirnya angin mulai datang menemani. Angin yang lama-kelamaan semakin kencang bertiup. Karena angin itulah, aku menjadi semakin bertambah basah, kuyup mulai menggigil kedinginan. Tidak tahan lagi. Akhirnya memutuskan untuk mencari pintu dan berniat untuk masuk ke dalam bangunan. Sebuah keputusan yang akan aku sesali belakangan. Benar, bangunan ini kosong ketika aku sudah berada di dalamnya. Di depan pintu yang tadi tidak terkunci, aku berdiri beberapa saat untuk memperhatikan sekitar. Ruang kosong, berbatas dinding kayu pada setiap sisinya. Hanya ada kursi tua yang teronggok di dekat pintu ditemani meja kayu di hadapannya. Perlahan, aku melangkah masuk dalam keadaan gelap. Masih berdiri di dekat kursi, aku melihat ada pintu yang terbuka lebar pada dinding yang ada di seberang. Jarak pintu belakang itu sekitar 7 meter dari tempatku berada. Di balik pintu itu, hanya ada ruangan yang sangat gelap. Pandanganku tidak sanggup menangkap apa-apa. Lalu, aku memutuskan untuk duduk di kursi. Positifnya, tubuh menjadi tidak kehujanan. Tidak ada air hujan sedikit pun yang masuk ke dalam bangunan. Pintu depan rumah, aku biarkan tetap terbuka.
Cukup lama aku duduk diam di dalam gelap, sementara hujan di luar terus turun dengan derasnya, disertai angin kencang bertiup memperkeruh suasana. Hingga akhirnya teror dimulai. Brak, pintu kayu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup dengan keras seperti dibanting. Aku terhenyak kaget. Pandangan menjadi semakin tertutup, gelap gulita. Mata tertutup atau mata terbuka yang aku lihat sama saja hanya hitam pekat. Aku semakin ketakutan. Bait-bait doa terus terucap di dalam hati. Suasananya sangat mencekam, sangat mencekam. Gelap gulita itu cukup lama berlangsung sementara aku tetap terduduk diam karena tiba-tiba badan tidak bisa bergerak. Perasaan semakin berkecamuk. Aku yakin akan ada sesuatu yang terjadi sebentar lagi. Benar saja, tiba-tiba di sudut ruangan muncul cahaya kecil, cahaya yang perlahan mulai menerangi seisi ruangan. Setelah aku perhatikan benar-benar, ternyata cahaya itu bersumber dari lampu templok yang menempel di dinding. Lampu templok kecil itu menyala dengan sendirinya. Letak lampu itu dekat dengan pintu belakang yang dari awal sudah dalam keadaan terbuka. Saat itulah aku baru dapat melihat seluruh ruangan dengan jelas. Ruangan bangunan yang banyak bagiannya sudah tertutup lumut tebal. Aku semakin ketakutan. Aku nyaris pingsan ketika sadar kalau ternyata sejak tadi di ruangan itu aku tidak sendirian. Ada sosok yang menemani. Sosok yang membuat jantung terasa berhenti berdegup. Sosok yang tengah terbaring di sudut ruangan, tepat di bawah lampu templok di sebelah pintu belakang. Sosok itu adalah Pocong. Pocong dengan balutan kain putih kusam, terbaring diam tidak bergerak, sangat mengerikan. Dalam situasi yang mencekam itu, aku tetap tidak mampu untuk bergerak. Akhirnya hanya bisa menutup mata, tidak berani melihat ke depan. Dalam keadaan mata terpejam, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Terdengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang terseret-seret. Langkah kaki yang berasal dari ruangan belakang. Langkah kaki yang semakin lama semakin mendekat. Sepertinya ada sosok lain lagi yang juga sedang berada di dalam ruangan. Penasaran, perlahan aku membuka mata. Benar, ternyata ada sosok satu lagi yang sedang berjalan mendekat, berjalan gontai dengan langkah kaki yang terseret-seret. Darah melumuri tubuhnya, mengucur dari leher yang putus tanpa kepala. Ya, sosok yang sedang berjalan gontai mendekat ke tempatku duduk itu tanpa kepala. Tanpa kepala. Aku panik, tidak bisa bernafas, sesak dada ini. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa sentimeter, aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku tidak sadarkan diri. Pak Heri, bangun Pak. Aku mendengar suara Wahyu membangunkanku dari tidur panjang. Ketika sudah membuka mata, aku melihat ada Wahyu bersama dengan Pak Lurah dan beberapa pekerja perkebunan. Ketika sudah benar-benar sadar, ternyata aku berada di dalam gubuk kecil yang letaknya masih di wilayah hutan, belum masuk perkebunan karet. Wahyu memutuskan untuk mulai mencariku ke rumah Pak Lurah karena sampai pagi menjelang aku belum pulang juga. Bersama Pak Lurah dan juga pekerja perkebunan, Wahyu menyisir seluruh bagian hutan hingga pada akhirnya mereka melihat motorku terparkir di depan gubuk tua di tengah hutan. Lalu menemukanku di dalam gubuk dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sungguh malam yang sangat mencekam.